Selamat pagi, Pak Ter. Ya, selamat pagi Bapak Gaspar. Nah, ini tadi malam saya ada dengar berkaitan dengan pesta demokrasi ini, Bapak Uskup ada undang para kandidat di wilayah keuskupan Atambua itu dalam rangka pencerahan atau apa itu? Ya, baik itu kemarin itu mereka semua diundang ya, para kandidat itu diundang untuk hadir ikut misa. Jadi paling kurang menghadapi pesta demokrasi ini ya, para kandidat dan juga kita umat, kita masyarakat juga perlu ada persiapan dibekali dengan perayaan Ekaristi sebagai inti dari hidup iman kita, sehingga diharapkan bahwa pesta demokrasi ini berjalan dalam suasana situasi yang aman, damai, dan tentram. Itu harapan. Oh ya, kami sebagai umat menyikapi sikap Bapak Uskup ini merupakan suatu pembelajaran politik yang bagus dan memberikan contoh bahwa pesta demokrasi yang kita besok akan kita jalankan ini menjadi pilihan umat yang dari hati. Karena itu mungkin ada pesan dari Pater untuk para pemilih, baik para pemilih pemula atau pemilih yang sudah berulang kali melaksanakan hak pilihnya. Mungkin ada pesan dari Pater buat warga pemilih dalam kaitan dengan pesta demokrasi ini. Baik, pesan saya secara pribadi bahwa kita mengharapkan supaya kita sebagai umat, kita sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk memilih, baiklah kita jalankan hak pilih kita itu dengan bijaksana. Dalam arti bahwa kita memilih dari hati kepada siapa saja yang akan menjadi pemimpin kita, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Paling kurang pemimpin yang kita pilih bisa menjalankan tugas kepemimpinan dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Jadi kita mengharapkan juga bahwa situasi keamanan itu juga perlu kita jaga, pelihara bersama-sama demi kesuksesan. Nama ini pesta demokrasi. Jadi gagal, menang ataupun kalah itu tetap menjadi sebuah pesta demokrasi kita bersama. Lalu menjadi kekhawatiran kami sebagai masyarakat menjelang pemilu atau di masa tenang ini kadang-kadang banyak bujuk rayu dari Bujuk rayu apa? ya ada istilah serangan Senjata apa? Senjata. Nah, ini bukan menjadi rahasia umum lagi, tapi kadang-kadangnya orang kasih uang. Itu bagaimana tanggapan Pater dengan kondisi begitu? Iya, bahwa uang itu baik, ya. Hanya yang tidak baik itu orangnya, pribadi-pribadi. Jadi kita salah gunakan uang itu di momen-momen seperti itu. Jadi baiklah kita jangan menodai pesta demokrasi ini hanya dengan uang. Sebenarnya uang tidak punya masalah. Jadi kita pribadi-pribadi yang menjalankan atau yang pegang uang tadi itu yang kita salah gunakan itu. Jadi diharapkan supaya serangan-serangan seperti yang tadi Bapak katakan itu tidak harus merusak suasana ya. Dan pada akhirnya pesta demokrasi yang kita harapkan pesta yang tenang, damai dan bahagia itu tidak kita capai ya. Ya karena saya setuju sekali Pak. Karena kalau segala perjuangan kita lalu dinodai dengan uang dengan cara yang tidak baik, maka akan menghasilkan pemimpin yang boleh dikatakan ke depan dia orientasinya di uang. Sehingga mudah-mudahan himbauan Pater ini banyak didengar oleh warga pemilih, sehingga dalam
menentukan pilihan mereka, mereka lihat dari rekam jejak para kandidat dalam menentukan pilihannya. Jadi jangan hanya karena uang kita menodai pesta demokrasi ini. Jadi baiklah kita jalankan pesta demokrasi ini dari hati yang tulus murni, bukan hanya karena uang kita mau memenangkan pesta demokrasi ini. Jadi itu saja. Jadi terima kasih Pak Ter atas masukan pagi ini yang cukup bermanfaat, dan kita berharap pesta demokrasi ini kita laksanakan dengan penuh kedamaian. Beda pilihan bukan berarti kita bermusuhan. Mantap ya. Jadi baik, selamat pagi, semangat pagi, kita tetap beraktivitas dan tetap menjaga suasana ketenangan menghadapi pesta demokrasi ini. Mari kita mengopi dulu. Terima kasih Pak Ter atas selamat pagi, mantap. Ya, kopi dulu dengan jagung titik.